ya, asik, keren banget. Luar biasa, kita juga udah bareng sama Kak Gradis dan Pak Alex ya. Boleh silakan Bapak sama Kakak di sini. Nah, oke. Nah, ini kan kalau kita lihat di belakang ada alat musik yang tadi dimainkan begitu ya. Tapi ini alat musiknya dari barang-barang bekas. Pak Alex, boleh diceritakan awal mula perkusi ini idenya seperti apa sih sampai menggunakan juga barang-barang bekas di sini? Baik, terima kasih. Sebetulnya dulu kami kedatangan volunteer, Kak Randi Murdoko itu seorang drummer, juga Kak Malik itu juga dia dari Raksasa Percussion. Nah itu pernah datang ke tempat kami lalu mengajarkan memainkan awal dari perkusi, lalu kami kembangkan sendiri melalui kami punya tim kreatif. Kak Gardi selaku ketua tim kreatif yang mengajarkan tentang seni. Keren ya. Keren ya. Berarti ini dikembangkan sama Kak Gadis. Ya? Boleh diceritakan juga gimana nih akhirnya sampai bisa membuat satu ini kayak kelompok ya untuk memainkan musik begitu dari khususnya perkusinya dari barang-barang bekas juga. Iya benar sekali, sebenarnya anak-anak tentu juga punya kreativitas juga masing-masing. Biasanya kami dengar lagu, kemudian kira-kira ini beatnya tuh enak ya kalau kita bikin perkusi seperti itu. Kemudian ketika mereka bisa, Kak ini kayaknya enak nih gitu. Kita kemudian cari ritmenya bareng-bareng, kemudian kira-kira perlu aransemen ulang atau enggak. Nah kebetulan kami juga bekerja sama dengan tim-tim arranger kami yang bantu. Salah satunya yang tadi mengaransemen lagu tadi dari Kak Chris Eleazar. Nah itu yang sering banget ngebantu kita untuk aransemen beberapa lagu. Ya itulah yang akhirnya kreativitas mereka yang kami tingkatkan dan supaya nggak berhenti di situ aja. Jadi kita bisa tanda kutip melungsuri lah kepada adik-adiknya yang lain seperti itu. Oke, nah Pak Alex, untuk kelompok perkusinya sendiri di Yayasan Griasi sudah dari tahun berapa? Terus kemudian ini mungkin kalau saya udah lama nih udah angkatan ke berapa gitu Pak? Ini sudah angkatan ke 5, angkatan ke-5. Dan itu juga sebetulnya ini sebagai sarana untuk membina anak-anak ini, karena ini anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang perlu kita jadikan anak bangsa yang nantinya ketika lulus dari Griasi menjadi anak yang punya talenta bagus dan di masyarakat juga akan diakui sekaligus mengakui sebagai warga bangsa. Oke, ini pembagiannya gimana Pak? Ada yang nyanyi, ada yang main yang belakang kayak bekas tempat sampah ya Kak ya? Atau apa nih? Ya. Nah terus ada yang main apa lagi nih, pembagiannya gimana sih? Ada alat masak juga? Ada alat masak juga, ada penggorengan. Iya benar, mungkin sambil aku bantu jawab untuk yang ini kebetulan kami mampunya ini. Jadi ini tempat sampah yang di rumah nggak kepake. Jadi sebenarnya mereka juga kadang suka dimarahin sama ibu dapur ya. Oh enggak, bercanda. Mereka pakai panci-panci, kemudian juga ada penggorengan, ada yang sekop-sekop. Nah ini kami coba kolaborasikan atau dijadikan harmonisasikan jadi satu persatu. Ada drum untuk minyak dan air juga. Mana yang bunyinya sesuai, mana yang bunyinya cocok, kita coba latih. Terus akhirnya mereka kira-kira yang mukulnya sesuai, kita bagi masing-masing. Nah untuk yang nyanyi biasanya kita minta untuk bantu ngiringi juga. Supaya perkusinya nggak hanya perkusi berarti aja. ada yang passion mukul-mukul wajan gitu ya. Gorengan. Berarti ada trial and error dulu dong Kak. Jadi mana nih kira-kira yang bisa dijadikan alat musik yang nadanya masuk gitu. Itu butuh waktu berapa lama untuk akhirnya bisa nge-arrange ini jadi alat musiknya. Dan juga misalnya ini bagiannya untuk nada apa, ini untuk apa gitu. Itu salah satu kemampuan dan spesialnya anak-anak. Jadi anak-anak di sini tuh latihannya sebenarnya sangat singkat aja, mereka sudah cepat untuk menangkap. Tapi biasanya kita untuk project-project, misalnya kadang kami diminta perform, misalnya di hotel atau mungkin dengan donatur, itu kami biasanya di announce itu minimal itu hamin 1 bulan ya untuk persiapan. Tapi minimal banget kita 1 minggu juga bisa gitu. Tapi ya dengan alat seperti ini. Kalau untuk ada alat tambahan kami perlu menyesuaikan karena kami juga perlu menyiapkan partisi-partisinya. Nah itu yang butuh waktu mungkin 2-3 bulan seperti itu. Oke, ini kamu namanya siapa? Nama aku Emi. Oke, Emi, kamu gimana kesannya bisa ikut teman-teman gitu? Terus ini mana yang paling berkesan, pernah perform di mana luar kota gitu?
Iya, pernah ya? Pernah mungkin grogi nih, Kak. Gak apa-apa, gak usah malu-malu, gak gigit kok. Anak-anak, Karena ini baru. iya, kebetulan baru join. Ada beberapa anak-anak yang baru join juga, tapi kita pernah tampil di Semarang, tampil di Bali, tampil di Jogja, seperti Keren itu. ya. Tapi Emi senang bisa nyanyi tadi. Senang banget. Oke, seru ya tadi. Kita ngeliatnya juga suaranya keren-keren ya. Kita dengerin dari lagu pertama lanjut ke ini ya, Heal the World. Kayak medley tadi. gitu ya. Iya, Kita konsepnya medley Keren banget Emi, keren deh. Dari kapan suka Makasih. nyanyi? Aku dari kecil. Dari kecil, sekarang masih kecil juga apa udah gede? Berarti dari segini. Dari segini. Nah ini selain dari perkusi ada kegiatan lain nggak? Pak, boleh. Kami juga ada kelompok angklung. Oh angklung. Angklung, juga ada hoki, olahraga hoki. Juga ada pelajaran-pelajaran dari volunteer bahasa Inggris, lalu bahasa Korea, ada yang volunteer mengajarkan. Lalu ada juga yang untuk hoki, kami ada 3 anak, ada yang SMP, SMK, dan baru lulus SMK, itu sudah menjadi atlet DKI. Juga kemarin bermain sampai ke India, ke Malaysia, akhir tahun lalu ikut PON. Oh, Ya, oke. ya, ada beberapa anak, salah satunya dia ini atlet Oh, gitu boleh dong Wahyu. sini. atlet hoki. Boleh Boleh dong Wahyu, ngobrol kenapa sama nih, Wahyu Wahyu? ke depan. Oke. Ini baru SMK kelas 1. SMK kelas 1. Iya, Wahyu ini tadi ikutan apa? Mic-nya boleh Oh ya, main perkusi juga. Itu gimana ceritain dong kemarin kesan-kesannya? Saya sendiri sebenarnya mulai main hoki itu di kelas 5 SD. Itu dilatih di asrama dengan pelatih dari luar. Jadi pelatih ini ngelatih di setiap panti asuhan begitu. Namun pada saya kelas 8 saya ikut tes. Ada tes untuk kejuaraan nasional tahun 2021 waktu itu. Saya tes di Universitas Stay di Rawamangun. Akhirnya puji Tuhan alhamdulillah kepilih. Saya dengan kedua teman saya. Oke. Jadi saya mulai menjadi atlet itu kelas 8 SMP, kelas 2 SMP. Sekarang Saya kelas 2 SMK. kelas 2 SMA. Ya kira-kira udah 3 tahun lah saya menjadi atlet DKI Jakarta. Oke. Bagi waktu keren. latihannya gimana? Yang satu main perkusi, yang satu olahraga tuh. Ya agak susah memang, cuman ya kita harus. Sibuk ya Wahyu ya. Jadi pengalaman dan kesan-kesan yang nggak bisa dilupain ya Wahyu. Iya, benar Nah ini sekali. seru banget, masih ada kegiatan lain juga tadi yang udah diceritakan sama Pak Alex ya di Yayasan Kreasi ini. Kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi saudara, tapi kita akan jeda dulu sejenak. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Nggak sampai. Kok nggak sampai ya? Pertumbuhan dipengaruhi nutrisi. Pediasure dengan arginin vitamin K2. Lihat 50% tumbuh nyata dalam 90 hari. Sampai. Terima kasih, Ibu. Pediasure dukung tumbuh nyata. Batuk pilek parah sampai jadi pusat perhatian. Actifed, formulanya bantu sikat dahak membandel. Sekarang kamulah pusat perhatian. Actifed. Pisang. Hayo, siapa yang makan Oreo-nya? Udah gak sabar ya? Kalian lupa sesuatu nggak? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Kalau kebayang, jangan pikir panjang. Poshman Ice Cool baru. Wangi nyegerin with extraordinary cooling sensation. Suhu badan turun sampai 5 derajat. Bawa lo ke Icy World. Instant freeze with Poshman Ice Cool. Push the limit. Lain. Ngeri mantapnya. Belum makan? Yakin ngopi? Luwak white coffee nyaman diminum.
Luwak white dan luwak hitam diolah dengan teknologi slow roasting, membuat pH level lebih netral, sehingga nyaman diminum kapan saja. Kopi luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Pisang. Hayo, siapa yang makan Oreonya? Udah gak sabar ya? Kalian lupa sesuatu nggak? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Kalau kebayang, jangan pikir panjang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Emang boleh sporing ini? FN-Men 2-in-1 Spray Cologne baru dengan antibakterial plus fight odor, wanginya fenomenal and bring the good vibe. Semua pengen deket sama lo. Spray it now. FN-Men 2-in-1 Spray Cologne, bring the good vibe. Pisang. Hayo, siapa yang makan Oreonya? Udah gak sabar ya? Kalian lupa sesuatu nggak? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Kalau kebayang, jangan pikir panjang. Dalam beberapa tahun terakhir, bisnis rental mobil di Indonesia semakin berkembang pesat dan memberikan keuntungan. Selain modal besar, tantangannya adalah tidak mudah dalam perawatan, khususnya mobil listrik. Temukan cara mudah bisnis rental mobil tanpa repot dengan keuntungan jutaan rupiah bersama Direktur Moren Des Chandra Kusuma dalam Bincang Kita, Minggu 19 Januari pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Kembali lagi di Sapa Indonesia, rekan saudara masih bersama dengan teman-teman kelompok perkusi Yayasan Geria Asi. Nah ini udah ada teman-teman yang main perkusi di belakang. Bisa dikenalin siapa namanya? Nama aku Marco. Marco keringetan banget. Marco ini dingin loh Marco. Sebelah Okta. Semangat banget ya? Oke, sebelahnya ada siapa? Nama saya Vicky. Oke, Vicky. Sama? Nama saya Bianca. Bianca. Oke, Marco, Vicky, dan Bianca. Ini teman-teman udah kelas berapa? Terus udah berapa lama main perkusi ini? Kan main perkusi aku sudah 7 tahun. Dikit lagi? 7 tahun. 7 tahun. Oke, Vicky? Kalau saya bermain udah hampir sama 7 tahun. 7 tahun. Oke, Bianca? Kalau aku nari sama nyanyi udah 3 tahun. 3 tahunan. Mana pengalaman yang paling berkesan selama ini? Kebanyakan kayaknya si Marco. Pengalamannya ya. 7 tahun soalnya. Pengalaman aku sungguh banyak. Dengan 7 tahun itu sering banyak diundang tadi seperti dibilang Kakak Gardis, diundang ke Bali, ke Semarang. Itu pengalaman yang luar biasa, apalagi dengan teman-teman di sini. Kita juga pengalaman paling berharga ketika kita latihan. Tentunya latihan kita ada pertengkaran, ada perkelahian, mungkin ada debat-mendebat, dan akhirnya juga kita menemukan solusi untuk membuat kunci lagu bagaimanapun itu. Ya intinya dengan ketua kami juga, ini ketuanya. Dan mencari solusi juga biar musiknya seirama dan lebih baik, jadinya hasilnya seperti ini. Kompak ya. Di antara bertiga ada yang udah pernah ikutan lomba nggak? Nah, yang mana yang pernah ikutan lomba nih? Di luar mungkin perkusi, mungkin ada ekstrakurikuler lain yang ditekuni, misalnya dari olahraga dan lain-lain. Ada yang pernah ikut lomba gitu nggak? Ada, kami selain aktif di asrama kami mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kalau saya saat ini sedang menekuni kegiatan voli, dan itu saya pernah ikut lomba, dan ya mungkin kurang beruntung karena kita harus kalah di juara 4 gitu. Tapi tetap semangat tadi ya. Udah keren kok, iya. dapat juara 4 ya. Kalau Bianca pernah ikut lomba mungkin atau tampil di mana yang paling berkesan buat Bianca?
Waktu itu sih ada festival seni budaya ya, terus jadi kita dipilih sama Kak Gardis, beberapa orang ada yang nyanyi, terus sama main gitar, ada yang main kajon juga, tapi ya kita harus menerima kekalahan ya, jadi gak apa-apa, puji syukur aja udah bisa tampil, gak apa-apa. Oke, ini berarti Pak Alex kalau dilihat emang fokusnya dari Yayasan Gria Asi ini memang memberdayakan atau apa ya, melatih anak-anak supaya punya kemampuan ya Pak ya, tidak hanya olahraga, tidak hanya musik, betul ya Pak Alex? Sebetulnya awalnya kami dirikan lembaga ini dulu rumah singgah, karena kebanyakan mayoritas 100% anak-anak jalanan dan terlantar. Tetapi seiring perkembangan zaman, kami juga mengembangkan pola manajemen dan pola asuh anak. Juga kami bekerja sama. Jadi kalau dulu awalnya kami merekrut dari terminal, dari stasiun, dari pinggir jalan, itu lama-lama kami bekerja sama dengan masyarakat, dengan lembaga-lembaga lain. Ketika mereka menemukan anak yang terlantar dan di jalanan, itu kami terima. Jadi intinya mereka yang mengalami disfungsi sosial keluarga, kami rekrut untuk kami kembalikan martabatnya, untuk mereka mendapatkan hak-haknya secara wajar, agar mereka kita dampingi untuk tumbuh kembang, untuk sesuai minat dan bakat mereka. Lalu mereka juga kita antarkan untuk kelak menjadi anak yang berbudi luhur dan berakhlak mulia. Tujuannya ke sana. Luar biasa Pak Alex. Saya juga ingin tahu dong harapan dari Pak Alex ini untuk anak-anak kedepannya seperti apa. Tapi sebelumnya ini teman-teman, karena kita pengen lihat lagi teman-teman tampil, mungkin boleh langsung siap-siap sambil kita masih ngobrol sama Pak Alex. Harapannya ini untuk teman-teman, untuk anak-anak khususnya di Yayasan Gria Asi kedepannya seperti apa? Boleh disampaikan Pak Alex? Ya, secara singkat saja bahwa kami ingin kami proses dalam panti ini agar mereka hidup jujur, disiplin, tanggung jawab, dan mereka tertib melakukan itu. Kemudian mereka kelak akan menjadi manusia yang punya karakter baik, dan mereka kelak akan sukses dalam kehidupannya, menyelesaikan masalahnya sendiri. Yaitu jadi kami memproses itu untuk mengentaskan mereka. Semoga teman-teman di Yayasan Gria Asi ini tentunya bisa bermanfaat tidak hanya untuk sekitar tapi juga untuk lebih luas lagi begitu ya manfaat. Terima kasih Pak Alex dan Kak Gardis juga udah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan, telah berbagi kisah inspiratif juga di sini. Dan sebelum kita akhiri, kita nanti akan menyaksikan penampilan lagi dari teman-teman perkusi Yayasan Gria Asi. Dan di akhir kata, Okta dan Saudara, kami pamit. Saya Sri Gunawan dan saya Putri Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.